Nadia Ramadhani. Tahukah kamu, setiap aktivitas kerja selalu memiliki risiko bahaya, mulai dari risiko rendah, sedang, sampai risiko tinggi. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman tercipta jika kita punya pemahaman yang benar mengenai prosedur, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3. Pemahaman terhadap K3 tersebut sangatlah penting agar kita memahami bahwa dalam setiap pekerjaan ada tahapan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko yang digunakan manajemen perusahaan untuk membuat kebijakan K3 yang sistematis mencakup identifikasi bahaya, analisis risiko, penilaian risiko, serta pengendalian risiko. Monitoring dan review juga dilakukan secara berkala pada setiap tahapan untuk memberikan masukan kepada manajemen dalam upaya melakukan perbaikan berkelanjutan. Sebagai tahapan awal, lakukan identifikasi bahaya dengan memahami hal-hal berikut. Mari kita lihat contoh situasi stasiun boiler berikut. Bahaya merupakan potensi timbulnya cedera atau kerugian bagi pekerja, proses, properti, atau lingkungan sekitar. Risiko, yaitu kemungkinan suatu bahaya yang dapat terjadi. Insiden adalah sebuah kejadian yang tidak diinginkan akibat bahaya. Kecelakaan kerja adalah insiden lanjutan yang dapat mencederai pekerja, menyebabkan rusaknya barang atau pencemaran lingkungan. Dampak adalah tingkat keparahan atau kerugian akibat kecelakaan kerja terhadap manusia, properti, lingkungan, dan lainnya. Sekarang, mari kita coba mengidentifikasi bahaya saat kegiatan panen. Pada saat panen, potensi bahaya bisa terjadi dari buah sawit yang berat dan berada di ketinggian. Resiko bisa ditimbulkan dari aktivitas pekerja yang akan memanen buah sawit. Insiden bisa terjadi ketika buah sawit jatuh dan hampir mengenai pekerja. Kecelakaan kerja ketika buah sawit jatuh mengenai pemanen. Dampaknya, pekerja menjadi terluka. Jika bahaya sudah teridentifikasi, mulailah lakukan analisa dan penilaian risiko. Gunakan metrik penilaian risiko untuk menentukan frekuensi kemunculan peristiwa tertentu dan dampak yang mungkin timbul. Kemungkinan atau probability adalah kesempatan terjadinya kecelakaan akibat suatu bahaya. Sedangkan dampak atau severity adalah tingkat kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kejadian. Selanjutnya, lakukan level risiko berdasarkan penilaian tersebut. Apakah risiko bisa diterima atau tidak diterima? Jika masuk ke dalam kategori sering terjadi dan berdampak sedang, maka risiko tidak dapat diterima. Dan organisasi harus menetapkan langkah selanjutnya. Berlanjut ke tahapan selanjutnya, sebuah program kerja yang sistematis menerapkan pengendalian risiko secara bertahap yang meliputi eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan alat pelindung diri atau APD. Eliminasi yaitu menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses berbahaya. Jika eliminasi tidak memungkinkan, lanjutkan proses ke tahap substitusi dengan mengganti bahan penyebab bahaya. Ketika substitusi tidak memungkinkan karena sumber bahaya adalah bahan utama, lakukan rekayasa teknik, misalnya dengan menambah desain mesin atau dengan memasang alat tertentu. Tidak berhenti dalam satu tahapan, pengendalian risiko selalu bisa dikombinasikan. Contohnya, dalam suatu kondisi bahaya, pengendalian dalam rekayasa teknik sudah dilakukan,
namun dilengkapi juga dengan pengendalian administratif dan penggunaan APD yang tentunya disesuaikan dengan tingkat bahaya di tingkat kerja. Contohnya, pada kegiatan panen, bila rekayasa teknik tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan pengendalian risiko secara administratif dan penggunaan APD. Apabila pengendalian administratif dirasa kurang efektif, maka gunakan alat pelindung diri ketika beraktivitas. Meskipun bukan pilihan utama, pastikan alat pelindung diri selalu tersedia di tempat kerja sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja masing-masing. Setelah bahaya teridentifikasi, analisa dan penilaian risiko diketahui, serta pengendalian risiko yang tepat sudah dilakukan, maka kita telah berhasil menjalani tahapan manajemen risiko. Dan kita harus selalu menerapkan proses manajemen risiko dimanapun kita bekerja. Ingat, bahaya harus dikendalikan agar kita bekerja dengan aman dan nyaman. Salam safety!